Di tengah keramaian terminal yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah seorang pemuda bernama Rangga. Suara klakson bas bersahut-sahutan, teriakan kernet bercampur umpatan, dan langkah kaki manusia saling bertabrakan tanpa peduli satu sama lain. Lampu-lampu neon yang redup memantulkan bayangan panjang di aspal yang retak, seolah terminal ini bernapas dengan luka lama. Di sudut paling gelap, Rangga berdiri tenang di belakang gerobak kacang rebusnya. Tubuhnya diam, namun matanya terus mengawasi, tajam seperti pisau yang tak pernah tumpul. Tak banyak yang tahu bahwa pemuda berwajah dingin itu dulu adalah penguasa tempat ini. Dahulu, terminal ini adalah kerajaan Rangga. Setiap langkah preman lain selalu diukur dengan izin darinya. Setiap pedagang hidup di bawah bayang-bayang namanya. Rangga bukan sekadar preman, ia adalah hukum, algojo, dan mimpi buruk yang berjalan. Banyak tulang patah di terminal ini, banyak jeritan teredam oleh suara mesin bas, dan hampir semuanya berakhir dengan satu nama, Rangga. Kini, tangan yang dulu terkenal kejam itu hanya menggenggam sendok kayu. Tangan yang dulu menumpahkan darah kini sibuk mengaduk kacang rebus di dalam panci panas. Asap tipis naik ke udara, menyatu dengan bau solar dan keringat. Tak ada yang berani menertawakan perubahan itu. Karena semua tahu, singa yang sedang tidur tetaplah singa. Rangga tidak berubah menjadi lemah, ia hanya memilih diam. Para pedagang kecil sering mencuri pandang ke arahnya. Mereka tahu, berdagang dekat gerobak Rangga berarti aman. Tak ada pemerasan, tak ada teriakan, tak ada tangan-tangan kasar yang memaksa setoran. Rangga tak pernah menjanjikan perlindungan, namun kehadirannya adalah janji itu sendiri. Preman-preman kecil memilih memutar arah ketika melewati sudut tempat Rangga berdiri. Mereka mengenali aura kematian yang belum sepenuhnya padam. Malam itu, terminal terasa lebih berat dari biasanya. Seolah udara sendiri menahan napas. Rangga merasakan sesuatu yang tak beres, insting lama yang dulu menyelamatkan hidupnya berkali-kali mulai berbisik. Ia melihat wajah-wajah asing berkeliaran, langkah mereka kasar, tatapan mereka haus kekuasaan. Ini bukan sekadar keributan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang kotor dan berdarah. Rangga menunduk, memandangi kacang rebusnya. Uap panas menyentuh wajahnya, mengingatkannya pada malam-malam lama ketika darah juga mengepul hangat di tangannya. Ia menghela napas panjang. Ada perang di dalam dadanya, antara pria yang ingin hidup tenang dan monster yang tak pernah benar-benar mati. Terminal ini pernah menjadi nerakanya, dan neraka itu mulai memanggilnya kembali. Di kejauhan, terdengar teriakan pedagang yang dipukul. Sebuah meja terbalik, tawa kasar yang penuh penghinaan. Rangga tak bergerak, namun rahangnya mengeras. Otot di lengannya menegang. Ia tahu, jika ia melangkah lagi ke dunia lama, tak akan ada jalan kembali. Setiap langkah ke depan berarti darah. Dan Rangga tahu betul, sekali darah pertama jatuh, terminal ini akan kembali mengenalnya sebagai legenda yang ditakuti. Di tengah keramaian terminal, di antara asap dan teriakan, Rangga tetap berdiri. Tukang kacang rebus bagi mata orang luar, tapi bagi terminal, ia adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk menghantam. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, babak baru kegelapan baru saja dimulai. Terminal semakin larut dalam malam, namun Rangga masih berdiri di tempat yang sama. Lampu-lampu neon berkedip seperti mata lelah yang menolak terpejam, sementara suara mesin bas perlahan berkurang, menyisakan dengung berat yang menggantung di udara. Rangga memandang sekeliling, dan setiap sudut terminal terasa seperti wajah lama yang menatapnya balik, wajah-wajah yang pernah ia kuasai, pernah ia hancurkan, dan tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Kenangan datang tanpa izin. Rangga kembali melihat dirinya bertahun-tahun lalu, berdiri di tempat yang sama namun dengan posisi berbeda. Dulu, ia tak berdiri di balik gerobak, melainkan di atas rasa takut orang-orang. Suaranya cukup satu kata untuk menghentikan keributan. Tangannya cukup satu ayunan untuk mengakhiri hidup. Terminal ini dulu tunduk bukan karena cinta, melainkan karena teror yang ia bangun dengan darah dan jeritan. Ia ingat malam pertama ia membunuh. Bukan karena terpaksa, bukan karena membela diri, melainkan demi menunjukkan siapa yang berkuasa. Darah hangat di tangannya saat itu tak membuatnya gemetar, justru membuatnya merasa hidup. Sejak malam itu, batas antara manusia dan monster di dalam dirinya mulai kabur. Setiap hari, terminal memberi makan sisi gelapnya, hingga akhirnya Rangga tak lagi mengenali dirinya sendiri. Namun semua itu runtuh ketika satu kematian terasa berbeda. Bukan kematian musuh,
melainkan seseorang yang tak seharusnya terlibat. Wajah itu terus menghantui Rangga hingga kini. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu muncul, diam, menuduh. Sejak saat itulah Rangga mulai menjauh. Ia menanggalkan kekuasaan, melepaskan wilayah, dan menghilang dari peta kekerasan terminal, membiarkan dirinya tenggelam sebagai pria biasa. Kembali ke terminal sebagai tukang kacang bukan pilihan yang mudah. Setiap langkah di atas aspal ini adalah luka yang terbuka kembali. Namun Rangga merasa harus kembali. Ia ingin menatap langsung dosa-dosanya, bukan lari. Gerobak kacang menjadi penebus kecil, cara sederhana untuk tetap hidup tanpa kembali menelan darah. Meski begitu, ia sadar, dosa tak pernah benar-benar hilang. Dosa hanya menunggu. Malam ini, penantian itu terasa semakin nyata. Wajah-wajah asing yang ia lihat bukan sekadar preman kecil. Cara mereka berjalan, cara mereka menatap pedagang, cara mereka tertawa, semuanya mengingatkannya pada masa lalu yang busuk. Ini adalah jenis manusia yang datang bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk menguasai. Rangga tahu, terminal ini sedang diincar oleh kekejaman baru. Dari balik gerobak, Rangga melihat seorang pedagang tua memeluk dagangannya dengan tangan gemetar. Mata mereka sempat bertemu, tak ada kata yang terucap, namun ada permohonan yang jelas terbaca. Rangga memalingkan wajahnya, bukan karena tak peduli, melainkan karena ia takut. Takut jika ia bergerak, ia tak akan bisa berhenti. Takut jika monster itu bangun, ia akan kembali kehilangan dirinya. Angin malam berembus dingin, membawa aroma darah lama yang seolah tak pernah benar-benar menghilang dari terminal ini. Rangga mengepalkan tangannya perlahan, merasakan bekas luka lama di ruas jarinya. Ia tahu, cepat atau lambat, terminal akan memaksanya memilih, tetap menjadi tukang kacang yang diam, atau kembali menjadi iblis yang ditakuti. Dan pilihan itu akan menelan korban. Di sudut terminal yang gelap, Rangga berdiri dengan kepala tertunduk. Gerobak kacangnya masih mengepul, namun jiwanya mulai bergejolak. Terminal ini pernah ia kuasai dengan kekerasan, dan kini, tanpa ia sadari, terminal itu kembali memanggil rajanya yang jatuh. Babak penantian telah usai, neraka sedang membuka pintunya perlahan. Tak ada satupun orang di terminal yang benar-benar tahu apa yang membuat Rangga runtuh dari tahtanya. Cerita beredar seperti asap rokok, berbeda-beda, namun sama-sama pahit. Ada yang bilang adiknya mati di tangan preman saingan, tewas tanpa sempat ditolong. Ada pula yang bersumpah Rangga pernah ditusuk beramai-ramai dan nyaris mati di gat belakang terminal. Bahkan ada yang percaya, Rangga berhenti karena tak lagi sanggup menanggung wajah-wajah orang yang ia bunuh. Wajah yang datang setiap malam dalam tidurnya, menatap tanpa kata. Yang pasti, perubahan itu terjadi perlahan, tanpa pengumuman. Rangga mulai jarang terlihat. Wilayah yang dulu dijaga ketat mulai kosong. Anak buahnya satu persatu pergi, ada yang ditangkap, ada yang mati, ada pula yang memilih mencari raja baru. Rangga tak mencegah, ia hanya diam, seolah kekuasaan itu bukan lagi miliknya. Terminal yang dulu gemetar setiap kali ia melangkah, mulai berani bernapas tanpa izin darinya. Malam terakhir sebagai raja terminal tak diingat sebagai malam berdarah. Justru sebaliknya, malam itu sunyi. Rangga berdiri sendirian di tengah terminal, memandangi wilayah yang dulu ia klaim dengan kekerasan. Tak ada teriakan, tak ada perintah. Hanya kesunyian yang menusuk lebih tajam daripada pisau manapun. Di sanalah, tanpa saksi, tanpa sumpah, Rangga melepaskan mahkotanya sendiri. Ketika ia kembali berbulan-bulan kemudian, orang-orang nyaris tak mengenalinya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih gelap, matanya lebih dalam. Tak ada rombongan di belakangnya. Tak ada senjata terselip di pinggangnya. Hanya sebuah gerobak tua, panci kacang rebus, dan pakaian lusuh yang seolah menyerap debu terminal. Ia berjalan melewati tempat-tempat yang dulu tunduk padanya, tanpa satupun kepala yang ia paksa menunduk. Rangga tak meminta wilayah. Ia tak mengutip setoran, ia tak mengancam siapapun. Ia hanya berdiri di sudut terminal, menjual kacang rebus dengan suara pelan. Beberapa pedagang menatapnya dengan curiga, sebagian dengan takut, sebagian lagi dengan harap yang tak berani diucapkan. Mereka tahu, ini bukan penebusan yang sederhana. Ini adalah raja yang sengaja menjatuhkan dirinya ke lumpur. Namun legenda tak mati begitu saja. Setiap kali Rangga lewat, bisik-bisik muncul. Setiap kali ada keributan kecil, mata orang-orang otomatis mencari sosoknya. Nama Rangga masih hidup, berdenyut di antara ketakutan dan kenangan.
Terminal boleh berganti wajah, tapi darah yang pernah tumpah di atasnya tak bisa dibersihkan begitu saja. Di dalam diri Rangga sendiri, kejatuhan itu bukan akhir, melainkan hukuman. Setiap hari ia mengingat apa yang telah ia lakukan. Setiap malam ia memikul dosa yang tak bisa ditebus dengan sekadar menjual kacang. Ia tahu, menjadi pria biasa adalah siksaan terberat bagi seseorang yang pernah merasa berkuasa atas hidup dan mati orang lain. Dan di tengah terminal yang terus bergerak, Rangga berdiri sebagai bayangan masa lalu. Raja tanpa singgasana, algojo tanpa perintah. Ia berharap dunia membiarkannya diam. Namun ia juga tahu, terminal tak pernah memberi ampun pada legenda yang belum benar-benar mati. Kejatuhan seorang raja seringkali hanyalah awal dari kebangkitan yang lebih mengerikan. Meski kini Rangga hanya seorang penjual kacang rebus, gerobaknya menjadi titik paling sunyi dari segala bentuk kekacauan. Preman-preman kecil yang biasanya ribut dan sok berkuasa, mendadak menurunkan suara saat melintas di dekatnya. Tak ada yang berani melempar ejekan, apalagi ancaman. Mereka tahu, berisik di dekat Rangga sama artinya dengan menggali kubur sendiri. Pedagang kecil perlahan memilih mangkal di sekeliling gerobaknya. Bukan karena kacang Rangga paling gurih atau murah, melainkan karena rasa aman yang tak bisa dibeli. Di dekatnya, tangan-tangan kasar tak berani bergerak. Mulut-mulut kotor mendadak terkunci. Gerobak tua itu menjadi semacam benteng tak terlihat, tempat orang-orang kecil berlindung tanpa pernah diminta. Jika keributan kecil pecah, sekadar adu mulut, dorongan kasar, atau senggolan tak sengaja, Rangga hanya perlu menoleh. Tak lebih, tatapan matanya yang dingin dan dalam membuat siapapun yang terlibat langsung mundur. Tak ada kata, tak ada ancaman, namun semua paham, satu langkah salah bisa mengakhiri segalanya. Rangga sendiri jarang ikut campur. Ia tetap mengaduk kacang, menuangkan ke plastik, dan menerima uang receh dengan tenang. Tapi ketenangan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah kendali penuh. Seperti binatang buas yang memilih berbaring, bukan karena tak mampu menyerang, melainkan karena belum ada mangsa yang layak. Di dalam dadanya, Rangga terus menahan sesuatu yang liar. Ia bisa merasakan denyutnya setiap kali melihat ketidakadilan. Setiap kali mendengar tangis pedagang. Setiap kali aroma ketakutan kembali memenuhi udara terminal. Ia menekan perasaan itu dalam-dalam, seolah dengan cukup menahan napas, monster itu akan mati dengan sendirinya. Namun terminal adalah tempat yang kejam. Ia tak pernah membiarkan siapapun hidup damai terlalu lama. Rangga tahu, cepat atau lambat, akan ada darah yang tumpah. Dan ketika itu terjadi, semua mata akan tertuju padanya. Mereka tak akan berteriak minta tolong. Mereka hanya akan menunggu. Di malam-malam tertentu, Rangga berdiri lebih lama dari biasanya. Ia memandang sekeliling, membaca gerak-gerik, mencium bahaya seperti aroma busuk yang mendahului bangkai. Ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Sesuatu yang lebih kejam dari preman-preminan kecil yang biasa ia hadapi. Dan di tengah kesibukan terminal, Rangga tetap diam. Ia bukan lagi raja yang haus kekuasaan. Ia adalah penjaga yang terpaksa terjaga. Tukang kacang yang ditakuti. Seorang monster yang menunggu alasan untuk kembali bangkit. Alasan yang ditunggu Rangga akhirnya datang, dan ia datang bukan dengan langkah pelan, melainkan dengan suara kekerasan yang menghantam terminal tanpa ampun. Seorang pria besar bernama Gatot muncul bersama gerombolannya, membawa aura kekejaman yang bahkan membuat preman lama memilih menyingkir. Tubuh Gatot seperti tembok, wajahnya penuh bekas luka, dan matanya kosong, mata orang yang tak lagi mengenal rasa bersalah. Gatot tak datang untuk menyesuaikan diri. Ia datang untuk mengambil alih. Aturan terminal yang selama ini dijaga dengan keseimbangan rapuh dihancurkan dalam satu malam. Ia tak peduli pada wilayah lama, tak menghormati nama-nama yang pernah berkuasa. Bagi Gatot, ketakutan adalah bahasa satu-satunya. Dan ia berbicara dengan pukulan, pisau, dan darah. Pedagang menjadi sasaran pertama, lapak-lapak dibalik, uang dirampas. Siapapun yang melawan dipukuli di depan umum. Namun Gatot tak berhenti sampai di situ. Ia membunuh bukan karena perlu, melainkan untuk memberi contoh. Satu mayat dibiarkan tergeletak terlalu lama, agar semua orang tahu, terminal kini punya tuan baru, dan tuan itu tak mengenal ampun. Dalam waktu singkat, terminal kembali tenggelam dalam kegelapan lama. Darah mengalir lagi di aspal yang belum sempat bersih dari noda masa lalu. Jeritan kembali bersahut-sahutan, memantul di dinding beton, lalu mati tanpa jawaban.
Orang-orang kembali berjalan menunduk, membawa ketakutan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Preman-preman kecil yang dulu sok berani kini tak lebih dari bayangan. Sebagian memilih bergabung dengan Gatot demi bertahan hidup. Sebagian lagi menghilang, sadar bahwa kekerasan ini bukan main-main. Tak ada ruang untuk ragu. Di bawah Gatot, hanya ada dua pilihan, tunduk atau mati. Rangga melihat semuanya dari balik gerobak kacangnya. Ia tak bergerak, tapi napasnya terasa lebih berat. Setiap jeritan seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Setiap darah yang tumpah seolah memanggil namanya. Ia tahu, Gatot bukan preman biasa. Ini adalah jenis iblis yang tak akan berhenti sampai seluruh terminal berlutut. Bisik-bisik mulai menyebar di antara pedagang. Nama Rangga kembali diucapkan, pelan namun penuh harap. Bukan sebagai raja yang ditakuti, melainkan sebagai satu-satunya kemungkinan untuk bertahan hidup. Mereka tak berani meminta secara langsung. Mereka hanya menunggu, dengan doa yang tak terucap. Dan di sudut terminal yang dipenuhi ketakutan, Rangga berdiri semakin sunyi. Tangannya tetap mengaduk kacang rebus, namun matanya berubah dingin. Ia tahu, ini bukan lagi tentang masa lalu atau penebusan. Ini tentang menghentikan sesuatu yang jauh lebih kejam. Terminal telah memilih, dan nama Rangga kembali menjadi jawaban terakhir. Rangga menyaksikan semuanya dari balik gerobak kacangnya, berdiri seperti bayangan yang tertancap di aspal terminal. Ia melihat seorang pedagang tua dipukuli tanpa alasan, tubuh renta itu terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya tak lagi mampu bangkit. Tak ada yang berani menolong. Tak ada yang berani bersuara. Terminal kembali menjadi tempat di mana nyawa tak lebih berharga dari receh. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil terduduk di samping tubuh ayahnya yang tergeletak kaku. Tangisnya pecah, liar dan putus asa, tenggelam di antara tawa kasar anak buah Gatot. Pemandangan itu menghantam Rangga lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lama terkubur kini berontak ingin keluar. Rangga memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang. Ia mencoba mengingat alasan ia kembali ke terminal ini sebagai pria biasa. Ia ingin hidup tanpa darah, tanpa jeritan, tanpa kematian. Ia ingin percaya bahwa dosa bisa diredam dengan kesederhanaan, bahwa monster bisa dijinakkan hanya dengan diam. Namun setiap jeritan yang terdengar adalah palu yang menghantam jiwanya. Setiap tetes darah yang jatuh adalah pengingat bahwa keheningan bukanlah solusi. Terminal ini bukan tempat bagi orang baik untuk bertahan hidup. Dan Rangga tahu, jika ia terus berpura-pura tuli, ia bukan sedang menebus dosa, ia sedang mengulangnya dengan cara yang berbeda. Ia memandang kacang rebus di hadapannya. Uap panas itu mengingatkannya pada darah yang dulu mengalir hangat di tangannya. Kenangan itu seharusnya membuatnya mundur. Namun malam ini, justru membuat rahangnya mengeras. Ada kemarahan lama yang kembali menemukan bentuknya, kemarahan yang dulu membangun namanya sebagai Raja Terminal. Rangga tahu batasnya semakin tipis. Ia bisa merasakannya di setiap denyut nadi. Ia berdiri di antara dua dunia, menjadi penjual kacang yang membiarkan kejahatan berkuasa, atau kembali menjadi monster yang menghentikannya dengan cara paling kejam. Pilihan itu menggerogoti pikirannya, mencabik-cabik sisa ketenangan yang ia jaga mati-matian. Di kejauhan, tawa Gatot terdengar berat dan penuh penghinaan. Suara itu menembus dada Rangga, membangunkan sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Terminal ini pernah ia kuasai dengan tangan berdarah. Ia tahu setiap sudutnya, setiap lorong gelapnya, dan ia tahu, jika iblis baru ini dibiarkan hidup, terminal akan tenggelam lebih dalam dari sebelumnya. Rangga membuka matanya perlahan, tatapannya kini kosong dan dingin, seperti malam tanpa bintang. Tangannya berhenti mengaduk kacang. Gerobak itu bergeser sedikit, berdecit pelan. Orang-orang di sekitar tanpa sadar menahan napas, merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah terminal yang kembali dikuasai teror, Rangga berdiri tegak. Api lama telah disulut. Ia belum bergerak, belum menyerang, namun keputusan telah dibuat jauh di dalam hatinya. Ia tak akan membiarkan iblis baru merusak apa yang tersisa. Dan ketika Rangga akhirnya melangkah, darah akan kembali mengalir. Malam itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena aktivitas berhenti, melainkan karena ketakutan mulai mengendap di setiap sudutnya. Satu anak buah Gatot menghilang tanpa jejak. Tak ada yang melihatnya pergi, tak ada yang mendengar teriakannya. Ia seperti ditelan gelap begitu saja,
lenyap dari hiruk-pikuk terminal yang biasanya tak pernah peduli pada nasib siapapun. Tubuhnya ditemukan menjelang subuh di belakang terminal, di tempat pembuangan yang jarang dilewati. Tulang-tulangnya remuk dengan cara yang tak bisa dijelaskan sebagai perkelahian biasa. Wajahnya hancur hingga nyaris tak bisa dikenali sebagai manusia. Darahnya mengering di tanah, bercampur lumpur dan sampah, seolah terminal sendiri ingin menelan jejak kekejaman itu. Tak ada saksi yang berbicara, bukan karena tak ada yang tahu, melainkan karena semua memilih diam. Terminal paham bahasa kekerasan, dan pembunuhan ini bukan pesan untuk orang kecil. Ini adalah peringatan yang ditujukan langsung kepada penguasanya yang baru. Sebuah bahasa lama yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di dunia gelap. Di dinding beton yang retak, tepat di dekat tubuh itu ditemukan, terukir satu kata dengan pisau. Tulisan itu kasar, dalam, dan penuh amarah. Pergi. Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Namun siapapun yang melihatnya tahu, hanya satu orang di terminal ini yang berbicara dengan cara seperti itu. Kabar kematian itu menyebar cepat. Preman-preman Gatot mulai gelisah. Beberapa dari mereka memegang senjata lebih erat, sebagian lain tak berani sendirian. Bayangan lama mulai muncul kembali dalam ingatan mereka, tentang Raja Terminal yang pernah membuat banyak orang menghilang tanpa suara. Namun Gatot justru tertawa ketika mendengar laporan itu. Tawanya keras dan meremehkan, menggema di antara anak buahnya. Baginya, ini hanyalah ancaman murahan. Tantangan dari seseorang yang tak tahu tempat. Gatot hidup dari kekerasan, dan ia percaya tak ada iblis yang lebih kejam darinya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan kabar, bahwa siapapun yang berani menantangnya akan bernasib sama. Bahwa terminal ini kini miliknya sepenuhnya. Ia ingin memperlihatkan kekuatan, tanpa sadar sedang menari di tepi jurang yang dalam. Di sudut terminal, Rangga kembali berdiri di balik gerobak kacangnya. Tak ada perubahan di wajahnya. Tak ada emosi yang tampak. Namun malam itu, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Peringatan pertama telah diberikan, dan Rangga tahu, Gatot akan menolaknya. Ia hanya menunggu satu hal, kesalahan berikutnya. Karena Gatot tak tahu, ia bukan sedang berhadapan dengan preman biasa. Ia baru saja membangunkan neraka yang selama ini tertidur di balik asap kacang rebus. Gatot datang tanpa rasa waspada, langkahnya berat dan penuh keangkuhan. Ia berhenti tepat di depan gerobak kacang Rangga, dikelilingi anak buahnya yang bersenjata dan tertawa kasar. Senyum meremehkan terukir jelas di wajahnya, seolah pria di hadapannya tak lebih dari debu terminal. Suasana mendadak menegang, namun Gatot justru menikmatinya, merasa dirinya sedang berdiri di hadapan makhluk yang sudah jinak. Ia mulai mengolok-olok Rangga dengan suara lantang, memanggilnya tukang kacang, mengejek masa lalunya yang dianggap sudah mati. Tawa anak buah Gatot pecah, memantul di antara tiang-tiang beton. Orang-orang di sekitar menunduk, beberapa menarik lapaknya menjauh, merasakan firasat buruk yang menggantung di udara. Namun Rangga tak bereaksi. Ia tetap mengaduk kacangnya pelan, seolah suara itu tak pernah ada. Sendok kayu bergerak perlahan di dalam panci, ritmenya tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Uap panas naik, menyelimuti wajah Rangga yang datar. Tatapannya kosong, namun di balik keheningan itu, sesuatu sedang menahan diri dengan susah payah. Ia tahu, setiap kata Gatot adalah umpan, dan ia masih mencoba bertahan di sisi terakhir kemanusiaannya. Gatot merasa diabaikan, senyumnya memudar, digantikan amarah yang mendidih. Untuk menunjukkan kuasa, ia berbalik dan menamparkan seorang pedagang yang berdiri tak jauh dari situ. Suara tamparan itu keras, memecah udara malam seperti letupan senjata. Pedagang itu terjatuh, darah mengalir dari sudut bibirnya, sementara teriakan kecil terdengar dari orang-orang di sekitarnya. Pada detik itu, waktu seakan berhenti. Suara terminal menghilang, tawa, mesin bas, dan langkah kaki lenyap, menyisakan satu momen. Sunyi yang berat, Rangga memandang pedagang yang tergeletak, dan sesuatu di dalam dirinya runtuh sepenuhnya. Garis batas yang selama ini ia jaga akhirnya hancur. Sendok kayu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke aspal dengan bunyi kering. Gerobak kacang bergetar pelan, roda tuanya berdecit seperti jeritan yang tertahan. Uap panas masih mengepul, namun udara di sekeliling Rangga terasa membeku. Semua mata kini tertuju padanya. Rangga berdiri, gerakannya tenang, namun penuh tekanan, seperti bumi yang bergeser sebelum gempa. Ia tak berkata apapun, tak ada ancaman,
Tak ada sumpah serapah. Hanya sepasang mata yang kini gelap dan dingin, menatap lurus ke arah Gatot. Tatapan itu bukan milik tukang kacang, itu milik seseorang yang pernah menentukan hidup dan mati. Gatot masih sempat tersenyum, mengira ini hanya gertakan terakhir dari masa lalu yang lemah. Ia tak tahu, detik itu adalah akhir dari kesombongannya. Karena begitu Rangga berdiri, tak ada lagi jalan mundur. Bentrokan itu kini tak terelakkan, dan terminal akan kembali menyaksikan kebangkitan seorang legenda dengan cara yang paling berdarah. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Rangga bergerak lebih dulu, dan gerakannya begitu cepat hingga sebagian orang bahkan tak sempat memahami apa yang terjadi. Dalam sekejap, jarak antara dirinya dan anak buah Gatot lenyap. Tubuh Rangga melesat, bukan dengan amarah yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang mengerikan, ketenangan seseorang yang tahu persis apa yang harus dihancurkan. Pukulan pertama menghantam rahang, diikuti suara tulang yang retak. Tubuh itu terhempas ke lantai terminal, tak sempat mengeluarkan suara. Yang kedua mencoba mencabut senjata, namun tangannya lebih dulu dilipat ke arah yang tak seharusnya. Jeritannya terputus oleh benturan kepala ke tiang besi. Semua berlangsung cepat, efisien, seperti mesin kematian yang kembali dihidupkan. Darah mulai membasahi lantai terminal, mengalir di sela-sela retakan aspal yang dulu juga pernah menelannya. Nafas terputus satu per satu. Ada yang tersungkur sambil menggenggam tenggorokan, ada yang jatuh dengan mata terbuka kosong, tak mengerti mengapa hidupnya berakhir begitu singkat. Rangga tak berhenti, tak ragu, tak menoleh ke belakang. Anak buah Gatot mencoba menyerang bersamaan, namun justru itulah kesalahan mereka. Rangga bergerak di antara mereka seperti bayangan yang tak bisa ditangkap. Setiap langkahnya menghasilkan kejatuhan, setiap sentuhan membawa kehancuran. Terminal kembali mengenali irama lama, irama kekerasan yang dulu membuatnya tunduk. Orang-orang berteriak dan berlarian, pedagang menarik lapaknya, bersembunyi di balik bas, di balik dinding, dimanapun yang bisa memberi perlindungan. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menolong. Semua tahu, siapapun yang masuk ke lingkaran itu hanya akan menambah jumlah mayat. Gatot berdiri terpaku, senyum meremehkan di wajahnya perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata anak buahnya, ketakutan murni yang tak bisa ditutup dengan keberanian palsu. Ini bukan perkelahian, ini adalah pembantaian. Dan ia tahu, ini bukan preman biasa yang sedang dihadapinya. Rangga berhenti sejenak di tengah kekacauan. Napasnya stabil, matanya dingin, darah menetes dari tangannya, namun wajahnya tetap kosong. Ia berdiri di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan, seperti raja yang kembali menapaki singgasananya dari lumpur dan darah. Tak ada sorak, tak ada kemenangan, hanya keheningan yang dipenuhi rasa takut. Legenda yang dulu dianggap mati kini hidup kembali. Namun bukan sebagai kisah lama yang sama. Ia kembali lebih gelap, lebih dingin, dan lebih tak terampuni. Di malam itu, terminal kembali belajar satu pelajaran lama, bahwa ketika Rangga bangkit, tidak ada ruang bagi siapapun untuk berdiri di jalannya. Gatot akhirnya maju, meninggalkan anak buahnya yang tersisa dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Wajahnya tak lagi menyimpan tawa. Yang tersisa hanyalah amarah dan naluri bertahan hidup. Ia mencabut pisau dari balik bajunya, sementara tangannya yang lain menggenggam besi panjang yang entah dari mana ia ambil. Di hadapannya, Rangga berdiri tenang, tubuhnya berlumur darah orang lain, matanya tak berkedip sedikit pun. Serangan pertama Gatot datang liar dan brutal. Pisau menyambar udara, besi menghantam dengan tenaga penuh. Terminal berubah menjadi arena pembantaian, genting logam bertabrakan dengan suara napas berat dan langkah kaki yang menghantam lantai. Rangga menghindar tipis, membalas dengan pukulan keras yang membuat Gatot terhuyung, namun belum jatuh. Ini bukan lawan yang bisa diselesaikan dalam satu gerakan. Mereka saling menghantam tanpa henti. Tangan kosong bertemu tulang, tubuh bertabrakan dengan tiang dan dinding beton. Setiap benturan memantul di seluruh terminal, seperti gemuruh yang mengingatkan semua orang akan masa-masa paling gelap. Gatot menyerang dengan kebrutalan liar, sementara Rangga melawan dengan kekejaman yang terukur, setiap gerakannya penuh tujuan. Bagi Rangga, ini bukan sekadar pertarungan. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa seperti hukuman bagi dirinya sendiri. Hukuman atas darah yang pernah ia tumpahkan, atas kekuasaan yang dulu ia nikmati. Setiap kali Gatot bangkit kembali, Rangga seolah melihat bayangan masa lalunya sendiri, iblis yang pernah ia pelihara, kini berdiri di depannya dengan wajah berbeda.
Darah mengalir dari keduanya. Nafas mereka mulai berat, langkah makin lambat, namun tak satu pun mau mundur. Gatot menggeram, menyerang dengan sisa tenaga, mencoba menusuk tanpa arah. Rangga menangkap pergelangan tangannya, memutar, dan menghantamkan tubuh Gatot ke lantai. Namun Gatot kembali bangkit, menolak kalah, dipacu oleh kesombongan yang belum sepenuhnya mati. Pertarungan itu berlangsung lama, terasa tak berujung. Orang-orang yang bersembunyi hanya bisa mendengar suara benturan dan napas kasar, tak berani mengintip. Terminal seolah kembali ke zaman tanpa hukum, di mana hanya kekuatan yang berbicara. Dua iblis saling mencoba menghabisi, dan siapapun yang kalah akan menentukan nasib tempat itu. Akhirnya, satu pukulan Rangga menghantam lebih dalam dari sebelumnya. Gatot terhuyung, lututnya menghantam lantai terminal. Pisau terlepas dari genggamannya, besi jatuh dengan bunyi nyaring. Tubuh besar itu gemetar, bukan lagi karena marah, melainkan karena kelelahan dan kenyataan yang tak bisa dihindari. Gatot jatuh berlutut di hadapan Rangga. Kepalanya tertunduk, napasnya tersengal. Di hadapannya berdiri bukan tukang kacang, bukan mantan raja, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dua iblis telah bertarung, dan malam itu, terminal tahu siapa yang akan menentukan akhirnya. Gatot berlutut di lantai terminal yang basah oleh darah dan keringat. Tubuh besarnya gemetar, napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya sejak ia dikenal sebagai monster, suaranya pecah oleh ketakutan. Kata-kata permohonan keluar terbata-bata dari mulut yang selama ini hanya tahu memerintah dan mengancam. Tangisnya jatuh tanpa wibawa, tanpa sisa kekejaman. Di sekeliling mereka, anak buah Gatot satu persatu tumbang. Ada yang terkapar tak bergerak, ada yang merangkak menjauh dengan tubuh remuk, ada pula yang hanya diam memeluk luka, menyadari bahwa malam ini kekerasan yang mereka banggakan telah berbalik menelan mereka. Terminal dipenuhi sunyi yang berat, sunyi setelah badai. Rangga berdiri tepat di depan Gatot, tubuhnya tegak namun lelah. Darah mengalir di pelipisnya, napasnya dalam dan teratur. Ia tak mengangkat tangan, ia tak berkata apapun. Ia hanya menatap pria yang kini berlutut di kakinya, pria yang beberapa jam lalu tertawa di atas penderitaan orang lain. Di mata Rangga, tak ada kebencian, tak ada amarah yang menyala. Yang ada hanyalah kelelahan yang dalam, kelelahan seseorang yang telah terlalu lama hidup berdampingan dengan kematian. Ia melihat Gatot bukan sebagai musuh, melainkan sebagai cermin, pantulan dirinya di masa lalu yang paling gelap. Tangisan Gatot semakin keras, suaranya pecah memanggil hidup yang ingin ia pertahankan. Ia berjanji akan pergi, akan meninggalkan terminal, akan berhenti. Janji-janji itu jatuh ke lantai bersama darahnya, terdengar hampa di telinga Rangga yang sudah terlalu sering mendengar kebohongan serupa. Rangga menoleh sejenak ke sekeliling. Ia melihat pedagang yang bersembunyi dengan mata penuh trauma. Ia melihat noda darah yang masih hangat di aspal. Ia melihat ketakutan yang belum sempat hilang. Semua itu bukan dimulai malam ini, semua itu adalah warisan dari orang-orang seperti Gatot. Dan dulu, orang seperti Rangga. Hatinya terasa berat. Ia tahu, membiarkan Gatot hidup berarti membiarkan teror ini bernapas kembali. Bukan besok, bukan lusa, tapi suatu hari, ketika kesempatan muncul. Kekerasan tak pernah benar-benar berhenti jika sumbernya dibiarkan pergi. Rangga menarik napas panjang, seolah memikul seluruh beban terminal di dadanya. Ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang kekuasaan, ini tentang akhir, tentang memutus rantai yang tak pernah putus sejak ia pertama kali menumpahkan darah di tempat ini. Ia kembali menatap Gatot yang berlutut di kakinya. Tangisan itu tak lagi mengguncang hatinya. Karena Rangga tahu satu hal dengan pasti, jika Gatot hidup, teror akan kembali. Dan terminal ini tak akan selamat untuk kedua kalinya. Rangga melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya tenang, hampir lembut, bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi. Gatot masih berlutut, kepalanya tertunduk, bahunya naik turun oleh sisa tangis dan napas yang terengah. Di detik itu, dunia seakan menyempit, menyisakan dua sosok yang berdiri di antara darah dan kehancuran. Tak ada kata yang diucapkan Rangga, tak ada ancaman, tak ada amarah yang dilampiaskan. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang telah melewati batas rasa. Di matanya, Gatot bukan lagi musuh, bukan pula manusia, melainkan akhir dari sebuah siklus kekerasan yang terlalu lama berakar di terminal ini. Dengan satu gerakan cepat dan pasti, Rangga mengakhiri hidup Gatot. Gerakan itu singkat, efisien, dan tanpa keraguan.
Tak ada teriakan yang menyertai. Tak ada drama, hanya satu hentakan sunyi yang memutus napas, seolah kematian datang sebagai keputusan yang telah lama ditunda. Tubuh Gatot roboh ke lantai terminal, berat dan tak bernyawa. Darah perlahan mengalir, membentuk genangan kecil yang menyatu dengan noda-noda lama. Mata yang tadi dipenuhi ketakutan kini terbuka kosong, menatap langit-langit terminal yang tak pernah peduli pada hidup atau mati siapapun. Terminal mendadak sunyi, terlalu sunyi. Suara mesin, langkah kaki, bahkan bisikan ketakutan lenyap seolah ditelan ruang. Orang-orang yang bersembunyi menahan napas, tak berani bergerak, tak berani memastikan apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tahu, sesuatu telah berakhir. Rangga berdiri di atas tubuh Gatot tanpa ekspresi. Darah di tangannya mulai mengering, terasa lengket dan berat. Ia tak merasa lega, tak pula merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dalam, sejenis kelelahan yang tak bisa disembuhkan oleh kemenangan apapun. Ia menatap sekeliling, melihat hasil dari pilihannya. Terminal masih berdiri, namun luka-lukanya jelas. Rangga tahu, apa yang ia lakukan malam ini tak akan menghapus masa lalunya. Ia tak menjadi pahlawan, ia hanya memilih menjadi algojo terakhir. Di tengah keheningan yang menekan, satu kebenaran menggantung di udara terminal. Iblis lama telah menghabisi iblis baru, dan dengan itu, malam mencatat satu lagi legenda yang lahir dari darah dan keputusasaan. Pagi datang perlahan ke terminal, membawa cahaya pucat yang menyinari sisa-sisa malam paling kelam. Mayat-mayat masih tergeletak di beberapa sudut, tubuh-tubuh kaku yang semalam penuh amarah kini tak lebih dari beban sunyi di atas aspal. Darah terakhir mengering, berubah warna menjadi coklat tua, menempel pada retakan lantai yang seolah menyimpan ingatan sendiri. Polisi akhirnya datang, terlambat seperti biasa. Garis pembatas dipasang seadanya, langkah sepatu beradu dengan lantai yang masih basah. Mereka melihat, mencatat, dan bertanya. Namun terminal memilih bungkam, tak ada satupun yang maju sebagai saksi. Tak ada cerita yang dibagikan. Semua mata menunduk, semua mulut terkunci rapat. Para pedagang berdiri dari kejauhan, memeluk dagangan mereka seolah memeluk nyawa sendiri. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi mereka juga tahu harga dari kejujuran. Di tempat seperti ini, diam adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Maka mereka pura-pura tak tahu, seolah darah itu muncul dengan sendirinya di malam buta. Nama Gatot tak disebut, nama Rangga lebih tak lagi terdengar. Polisi hanya menemukan kekosongan dan ketakutan yang menggantung di udara. Berita akan menulis versi mereka sendiri, versi yang rapi dan aman. Tapi terminal menyimpan kebenaran yang lebih kotor, lebih berat, dan tak pernah dicetak di kertas manapun. Hari itu, terminal terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih lapang, namun juga lebih hampa. Tak ada teriakan pungutan, tak ada tawa kasar. Orang-orang mulai berjalan sedikit lebih tegak, meski trauma masih menempel di wajah mereka. Kebebasan datang bukan dengan sorak, melainkan dengan napas tertahan. Terminal akhirnya bebas. Bebas dari kekuasaan yang membunuh tanpa alasan. Bebas dari teror yang menuntut darah sebagai upeti. Namun kebebasan itu berdiri di atas tubuh-tubuh yang tak akan pernah bangun lagi. Tak ada perayaan, tak ada rasa menang, hanya kesadaran pahit tentang apa yang telah dikorbankan. Di sudut tempat gerobak kacang biasa berdiri, hanya tersisa bekas roda dan noda darah yang samar. Rangga tak terlihat, seolah ia ikut menghilang bersama malam. Beberapa orang berharap ia masih ada, beberapa lainnya berharap ia benar-benar pergi. Semua sepakat pada satu hal, terminal ini tak akan pernah sama lagi. Darah terakhir telah jatuh di aspal. Dan bersama darah itu, sebuah babak ditutup dengan cara paling kejam. Terminal memang bebas, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal untuk disebut kemenangan. Keesokan paginya, terminal terbangun dalam keadaan yang ganjil. Aktivitas kembali berjalan, bus mulai berdatangan, pedagang membuka lapak dengan gerakan ragu. Namun ada satu sudut yang terasa berbeda, seolah waktu berhenti di sana. Gerobak kacang rebus itu masih berdiri di tempatnya, panci masih di atas tungku, namun sosok yang biasa menjaganya tak lagi ada. Orang-orang melirik ke arah gerobak itu berkali-kali. Beberapa berharap Rangga muncul dari balik bus, seperti biasa, dengan wajah datar dan langkah tenang. Tapi pagi terus berjalan, matahari naik perlahan, dan Rangga tak pernah datang. Yang tersisa hanya keheningan yang menyesakkan, lebih berat daripada suara kekerasan semalam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi.
Tak ada yang melihatnya meninggalkan terminal. Seolah setelah semua berakhir, Rangga lenyap begitu saja, menyatu dengan bayangan malam yang telah ia tutup dengan darah. Tidak ada pesan, tidak ada jejak langkah. Ia pergi seperti cara ia hidup, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Di aspal terminal, bekas darah masih terlihat jelas. Darah yang semalam hangat kini mengering, membentuk noda gelap yang sulit dibersihkan. Para petugas mencoba menyiramnya dengan air, namun warna itu tak sepenuhnya hilang. Seperti dosa, ia melekat, mengingatkan siapapun yang melintas tentang apa yang telah terjadi. Beberapa pedagang menatap noda itu dengan mata kosong. Mereka selamat, namun harga keselamatan itu terasa berat di dada. Mereka tahu, orang yang menyelamatkan mereka tak pernah meminta terima kasih. Bahkan mungkin tak ingin dikenang. Rangga datang, membersihkan Raka, lalu menghilang kembali ke dalamnya. Terminal kini terasa lebih aman, namun juga lebih sepi. Tanpa kehadiran Rangga, tak ada bayangan yang mengawasi. Tak ada sosok yang berdiri diam di sudut, memberi rasa aman tanpa kata. Kebebasan ini terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja jika kejahatan kembali menemukan jalannya. Gerobak kacang itu dibiarkan utuh. Tak ada yang berani memindahkannya. Bukan karena takut, melainkan karena hormat yang tak terucap. Bagi mereka, gerobak itu bukan sekadar alat jualan, ia adalah saksi bisu dari pilihan berdarah yang menyelamatkan banyak nyawa. Dan di tengah terminal yang mulai hidup kembali, satu kenyataan perlahan diterima oleh semua orang. Rangga tak pernah benar-benar pergi untuk tinggal. Ia datang hanya ketika dibutuhkan. Dan seperti legenda lainnya, ia menghilang begitu tugasnya selesai, meninggalkan jejak darah dan sunyi sebagai penanda keberadaannya. Pagi-pagi berikutnya, terminal mulai menunjukkan wajah yang lama hilang. Pedagang membuka lapak tanpa menoleh dengan cemas ke kanan dan kiri. Tak ada tangan kasar yang meminta setoran, tak ada teriakan ancaman yang memecah udara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berjualan dengan napas yang lebih panjang dan dada yang tak lagi sesak. Anak-anak kembali berlari di sela-sela bas yang parkir. Tawa mereka memantul di dinding terminal, terdengar asing namun indah. Beberapa orang dewasa terdiam sejenak mendengarnya, seolah lupa bahwa suara seperti itu pernah ada di tempat ini. Terminal yang dulu dipenuhi jeritan kini belajar mengenali kembali bunyi kehidupan. Para sopir bas duduk santai sambil menyeruput kopi. Obrolan mereka bukan lagi tentang siapa yang dipukuli semalam atau siapa yang hilang tanpa jejak, melainkan soal rute, penumpang, dan harapan pulang tepat waktu. Ketakutan yang dulu menjadi bahasa sehari-hari perlahan tergantikan oleh hal-hal kecil yang manusiawi. Meski begitu, bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Setiap orang masih melirik sudut-sudut gelap terminal dengan waspada. Mereka tahu, ketenangan ini dibeli dengan darah. Dan mereka juga tahu, tidak ada jaminan kejahatan tak akan kembali suatu hari nanti. Nama Rangga jarang diucapkan dengan suara keras. Ia hanya dibisikkan pelan, seperti doa atau pengakuan dosa. Tak ada patung, tak ada peringatan. Namun di benak banyak orang, sosoknya berdiri jelas, seorang pria yang memilih menjadi monster agar yang lain bisa tetap menjadi manusia. Gerobak kacang rebus itu masih berdiri di tempatnya. Panci kini dingin, tungku padam. Namun banyak pedagang sengaja membuka lapak di dekatnya, seolah keberadaannya masih memberi perlindungan. Gerobak itu menjadi simbol bisu bahwa terminal ini pernah diselamatkan oleh seseorang yang tak meminta apapun. Terminal memang kembali hidup, tapi ia hidup dengan ingatan. Setiap langkah di atas aspal mengingatkan bahwa kedamaian bukan hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan yang tak semua orang sanggup lakukan. Dan Rangga adalah salah satu dari sedikit orang yang berani membayar harga itu. Kini terminal bernapas lega, udara terasa lebih ringan. Namun jauh di dalamnya, semua tahu, jika neraka kembali membuka pintunya, legenda itu mungkin akan bangkit lagi. Karena selama ketidakadilan masih ada, nama Rangga akan terus hidup di antara hiruk-pikuk terminal yang akhirnya merdeka. Hari-hari berlalu, dan ketenangan mulai terasa sebagai kebiasaan baru. Namun di balik senyum para pedagang dan tawa anak-anak, nama Rangga perlahan kembali hidup, bukan lewat teriakan, melainkan lewat bisikan. Ia disebut dengan suara rendah, seolah takut jika nama itu dipanggil terlalu keras, bayangannya akan benar-benar muncul. Di warung kopi terminal, para sopir saling bertukar cerita. Ada yang mengaku melihat sosok tinggi berdiri di ujung peron saat malam sepi. Ada pula yang bersumpah mendengar suara gerobak didorong pelan, padahal tak ada siapapun di sana.
Cerita-cerita itu tak pernah dibuktikan, tapi tak satu pun yang berani menertawakannya. Pedagang tua sering menatap sudut tempat Rangga biasa berdiri. Mereka tak lagi melihat darah di sana, namun ingatan tentang malam pembantaian itu masih melekat. Bagi mereka, Rangga bukan pahlawan. Ia adalah penjaga, seseorang yang rela tetap berada di sisi gelap agar orang lain bisa hidup di terang. Anak-anak mendengar kisah itu dari orang dewasa, lalu menambahkan imajinasi mereka sendiri. Dalam cerita versi mereka, Rangga muncul saat terminal terancam, matanya dingin, langkahnya sunyi. Ia tak pernah meminta imbalan. Ia hanya memastikan kejahatan tak sempat tumbuh. Tak ada yang benar-benar tahu apakah Rangga masih hidup di suatu tempat atau telah lenyap selamanya. Namun keyakinan itu tumbuh dengan sendirinya. Selama terminal aman, orang-orang percaya Rangga sedang mengawasi dari kejauhan. Dan jika kekerasan berani kembali, ia akan datang seperti badai yang tak terlihat. Beberapa preman kecil yang mencoba masuk wilayah terminal memilih mundur setelah mendengar cerita-cerita itu. Tak ada ancaman nyata, hanya nama yang beredar di udara. Namun nama itu cukup untuk membuat nyali menciut. Legenda, rupanya, bisa lebih menakutkan daripada senjata. Gerobak kacang rebus tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menggantikannya. Bukan karena larangan, melainkan karena rasa hormat yang tak terucap. Gerobak itu kini menjadi penanda tak resmi, tanda bahwa terminal ini berada di bawah perlindungan bayangan. Dan begitulah Rangga hidup kembali, bukan dalam daging dan darah, melainkan dalam keyakinan. Ia bukan lagi raja terminal, bukan pula preman kejam. Ia adalah legenda yang berjalan di antara bisikan, penjaga sunyi yang akan datang ketika kejahatan lupa diri. Gerobak kacang rebus itu tetap berdiri di sudut terminal, tak tersentuh waktu. Catnya mulai pudar, roda-rodanya berdebu, namun posisinya tak pernah berubah. Setiap orang yang melintas pasti menoleh sekilas, lalu mempercepat langkah, seakan gerobak itu menyimpan mata yang mengawasi. Tak ada larangan tertulis, tak ada garis pembatas. Namun secara tak kasat mata, semua sepakat, gerobak itu tak boleh dipindahkan. Para pedagang baru yang datang hanya perlu satu pandangan dari yang lama untuk mengerti. Gerobak itu bukan milik siapapun, tapi juga bukan benda biasa. Panci besar di atasnya telah dingin berhari-hari. Tak ada lagi uap yang naik, tak ada aroma kacang rebus yang dulu menenangkan. Namun justru dalam kesunyian itulah maknanya menjadi lebih berat. Gerobak itu adalah sisa dari keputusan berdarah yang menyelamatkan banyak nyawa. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Orang tua mereka percaya, ada tempat-tempat yang menyimpan cerita terlalu kelam untuk dijadikan permainan. Gerobak itu adalah salah satunya. Pada malam hari, lampu terminal sering berkedip di sekitar sudut itu. Beberapa orang menganggapnya kebetulan, yang lain memilih diam. Mereka tak ingin tahu terlalu banyak. Dalam ketidaktahuan itu, rasa aman justru terasa lebih kuat. Bagi para mantan preman kecil yang masih berkeliaran, gerobak itu adalah peringatan tanpa suara. Tak ada ancaman tertulis, tapi pesannya jelas, terminal ini pernah dibersihkan dengan darah, dan bisa terjadi lagi jika perlu. Gerobak kacang itu kini lebih dari sekadar alat jualan. Ia menjadi simbol kesepakatan tak tertulis antara manusia dan ketakutan. Selama ia berdiri, orang-orang percaya batas telah ditetapkan, dan tak ada yang cukup gila untuk melanggarnya. Di sudut terminal yang sunyi itu, kacang rebus memang telah ditinggal. Namun maknanya tetap hidup. Ia berdiri sebagai saksi bahwa ada seseorang yang memilih jalan gelap, agar tempat ini tak pernah kembali ke neraka. Di tempat yang tak pernah disebut namanya, Rangga berjalan sendiri. Ia meninggalkan terminal, namun membawa semua ingatannya. Setiap wajah yang pernah ia sakiti, setiap darah yang pernah ia tumpahkan, mengikuti langkahnya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Ia tahu, tak ada jarak yang cukup jauh untuk lari dari masa lalu. Ia tak pernah berpikir dirinya layak disebut pahlawan. Kata itu terlalu bersih untuk tangan yang kotor oleh darah. Apa yang ia lakukan di terminal bukanlah kemenangan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa ia adalah bagian dari kekerasan yang harus dihentikan, meski dengan cara yang sama kejamnya. Dalam kesendirian itu, Rangga sering bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini sepadan. Setiap malam sunyi menjadi pengadilan tanpa hakim, tempat ia kembali mengulang pertarungan dan kematian Gatot. Tak ada kepuasan di sana, hanya kelelahan yang menekan dada. Ia sadar, dosa tak bisa dihapus hanya dengan satu tindakan benar.
Neraka yang ia ciptakan di masa lalu terlalu luas, terlalu dalam. Namun setidaknya, ada satu tempat yang kini bernapas lega karena pilihannya. Satu terminal yang tak lagi dikuasai ketakutan. Rangga memilih terus berjalan, tak menetap, tak meninggalkan nama. Ia hidup di antara bayangan, membantu tanpa dikenal, pergi sebelum disyukuri. Baginya, itulah satu-satunya cara untuk menanggung beban yang ia pilih sendiri. Kadang, di tengah malam, ia teringat gerobak kacang rebus yang ia tinggalkan. Benda sederhana itu menjadi pengingat bahwa ia pernah mencoba hidup normal, meski hanya sebentar. Dan bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu terasa asing bagi orang seperti dirinya. Ia tak berharap pengampunan, baik dari manusia maupun dari Tuhan. Ia hanya berharap tak perlu membunuh lagi. Namun jika suatu hari neraka lain terbuka, ia tahu apa yang harus dilakukan. Penebusan Rangga memang tak pernah selesai. Tapi di dunia yang kejam, ia memilih satu hal yang bisa ia pegang. Jika ia tak bisa menjadi orang baik, setidaknya ia bisa menghentikan kejahatan yang lebih buruk. Dan baginya, itu sudah cukup. Rangga tak pernah meminta tempat dalam cerita siapapun. Ia menolak pujian seperti ia menolak masa lalu yang mencoba mengejarnya. Baginya, pujian hanyalah kebohongan halus yang menutupi darah. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan. Di terminal, namanya perlahan memudar dari percakapan sehari-hari. Orang-orang memilih hidup, memilih lupa, memilih melanjutkan hari tanpa terus menoleh ke belakang. Dan Rangga membiarkan itu terjadi. Ia tak ingin dikenang sebagai penyelamat, apalagi sebagai raja. Namun meski namanya jarang disebut, pengaruhnya tetap terasa. Terminal tetap tertib. Preman-preman memilih menjauh. Ketakutan yang dulu menguasai sudut-sudut gelap tak lagi menemukan tempat berpijak. Tanpa mahkota, tanpa singgasana, kekuasaannya justru paling nyata. Rangga memimpin tanpa hadir. Ia menjaga tanpa terlihat. Tak ada perintah yang ia keluarkan, tak ada hukuman yang ia ancamkan. Yang tersisa hanyalah jejak keputusan yang pernah ia ambil, dan itu cukup untuk menjaga keseimbangan. Bagi sebagian orang, Rangga hanyalah cerita lama yang mulai kabur. Bagi yang lain, ia adalah bayangan yang masih berdiri di sudut terminal setiap malam. Kebenaran berada di antara keduanya. Ia hidup dalam ingatan kolektif, tidak sebagai manusia, melainkan sebagai peringatan. Ia memilih, tenggelam dalam gelap agar yang lain bisa berjalan di terang. Tak ada lagu yang dinyanyikan untuknya. Tak ada nama yang diukir di dinding. Kesunyian adalah satu-satunya penghormatan yang ia terima. Rangga adalah raja tanpa mahkota. Kekuatannya bukan pada kekerasan, melainkan pada pilihan untuk berhenti berkuasa. Ia menaklukkan terminal dengan satu cara yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya, dengan pergi. Dan selama terminal itu tetap aman, Rangga tak perlu kembali. Namanya boleh hilang, kisahnya boleh memudar, asalkan satu hal bertahan, ketakutan tak lagi berkuasa di tempat yang pernah ia sebut rumah. Waktu terus berjalan, dan terminal tak lagi sama seperti dulu. Keramaian kini terasa hidup, bukan mencekam. Suara mesin bas bercampur tawa, langkah kaki tak lagi terburu oleh rasa takut. Namun di balik semua itu, ada satu nama yang tak pernah benar-benar pergi, meski jarang diucapkan dengan lantang. Nama Rangga hidup sebagai legenda. Bukan legenda yang tertulis di papan atau diresmikan dengan upacara, melainkan legenda yang tumbuh dari rasa aman. Ia dikenang bukan sebagai preman kejam yang pernah menguasai terminal, tetapi sebagai mantan monster yang memilih berhenti, lalu kembali hanya untuk melindungi. Orang-orang punya versi cerita mereka sendiri. Ada yang bilang Rangga masih hidup, berjalan dari terminal ke terminal lain, membawa keadilan dengan cara yang tak pernah bersih. Ada pula yang percaya ia telah menghilang selamanya, puas setelah menutup satu neraka yang pernah ia ciptakan sendiri. Setiap malam, ketika terminal mulai sepi dan lampu-lampu menyisakan bayangan panjang, beberapa orang mengaku mencium bau kacang rebus. Samar, hangat, dan tiba-tiba hilang. Tak ada gerobak, tak ada penjual. Hanya aroma yang memicu ingatan. Bagi para pedagang lama, bau itu bukan sekadar kenangan. Ia adalah tanda bahwa tempat ini masih dijaga, meski tanpa wujud. Bahwa ada batas tak kasat mata yang tak boleh dilewati oleh kejahatan. Anak-anak tumbuh tanpa tahu betapa kelam masa lalu terminal ini. Dan orang-orang dewasa memilih membiarkannya begitu. Jika kedamaian harus dibayar dengan satu nama yang tenggelam dalam gelap, mereka rela tak pernah menyebutnya lagi.
Rangga tak pernah ingin dikenang sebagai pahlawan. Dan mungkin karena itulah ia pantas dikenang. Ia adalah bukti bahwa bahkan monster pun bisa memilih berhenti, dan bahwa penebusan tak selalu datang dengan tangan bersih. Dan jika suatu hari kau berdiri di tengah keramaian terminal, lalu tiba-tiba mencium bau kacang rebus di udara, jangan menoleh terlalu cepat. Mungkin itu hanya angin, atau mungkin legenda Rangga sedang mengawasi, memastikan